kamu cari penginapan di Lembang yang dekat kemana-mana, dekat ke berbagai tempat wisata, ke Cikole, ke Maribaya, atau ya tempat wisata sekitar Lembang, aku saranin untuk nginep di Sandalwood Hotel ini. Dilihat dari luar emang ini tuh kayak bukan hotel. Malah aku tuh pas masuk agak ragu ini hotel apa bukan ya, karena emang gerbangnya juga sederhana kayak rumah biasa. Untuk area parkirnya juga nggak begitu luas, untuk mobil mungkin sekitar 20-25 aja. Untuk parkir motor juga mungkin sekitar 5 atau 6 motor gitu. Di area parkir ini juga ada toko yang ngejual tas gitu, tapi aku nggak sempet masuk karena pas kesana itu lagi tutup. Tampak depan aja udah kelihatan menarik banget. Si temboknya itu pakai tembok bata merah, terus ada juga kursi-kursi di halaman untuk ngobrol-ngobrol. Ada juga lukisan-lukisan, hiasan-hiasan dinding, ada bunga-bunganya juga. Pokoknya beneran cantik dan estetik. Pas masuk aku semakin takjub karena dalamnya itu bagus banget guys. Ini banyak banget hiasan-hiasan yang estetik, ada keramik-keramik, terus ada juga hiasan-hiasan dinding. Ini juga cantik-cantik banget tapi nggak boleh disentuh ya, ini beneran pure hiasan. Terus ada juga kayak apa ya, ini tuh kayak plakat-plakat gitu dari Eropa. Dan bagus-bagus banget. Di sini juga ada sofa-sofa untuk kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa makan di sini. Kalaupun nggak nginep kita bisa ke sini untuk makan ya guys. Setiap sudutnya tuh diisi sama barang-barang atau pernak-pernik yang lucu-lucu banget, estetik juga. Kalau foto-foto pasti hasilnya bagus. Nah di sini ada juga tungku perapian. Pas lihat itu aku langsung ingat film Narnia, ya nggak sih? Di bawah tungku perapiannya itu ada kayu-kayu juga. Coba tebak, ini kira-kira bakal dinyalain nggak? Terus di sini juga ada meja kasir yang di belakangnya tuh diisi sama berbagai barang-barang yang estetik, vintage kayak gitulah pokoknya. Selesai lihat-lihat bagian dalam, lanjut kita lihat bagian luar. Nah di halamannya ini ada sofa yang cukup besar, terus ada juga meja makan yang cukup panjang. Jadi ini tuh bisa dijadiin tempat buat quality time, ngobrol-ngobrol bareng temen-temen, bareng keluarga, dengan suasana yang pastinya beda ya. Di sudut area sofa yang tadi ada kamar. Nah, kamar yang ini tuh menghadap ke kolam ikan. Untuk pintunya pakai setengah kaca, jendelanya juga pakai kaca full, kelihatannya cantik banget. Terus di sini juga ada kursi-kursi yang menghadap ke kolam ikan. Untuk yang kesini bawa orang tua atau mungkin bawa anak dan ribet gak mau narik turun tangga bawa stroller, bisa banget minta kamar yang itu. Karena hotel ini meskipun ada 3 lantai tapi nggak ada liftnya. Meskipun dari luar kelihatannya kecil, tapi pas masuk ternyata ini luas loh. Di sini ada area hijau yang cukup luas, terus ada juga area untuk bikin api unggun, ada taman-taman, bahkan ada pohon pinusnya. Nah, untuk kamar-kamarnya di sini tuh terbagi menjadi 2 gedung. Yang pertama dekat lobi tadi dan yang kedua adalah gedung yang ini. Ini adalah lantai pertama di gedung yang kedua. Di sini ada sofa yang cukup besar dan empuk, nyaman banget untuk duduk-duduk di sini. Di gedung yang kedua ini juga ada playground untuk anak-anak. Meskipun ukurannya nggak terlalu besar, tapi menurut aku sih cukup-cukup aja karena anak-anak kelihatannya seneng juga main di sini. Kalau lagi main di bawah terus ternyata kebelet pengen ke toilet, kan agak males juga ya harus naik turun tangga ke kamar. Nah di lantai 1 ini ada toilet dan toiletnya itu bersih, wangi, terawat, rapi, pokoknya oke banget. Udah cukup main-main di luar, penasaran gak sih kayak gimana kamarnya? Yuk kita lanjut aja room tour ke kamar yang bakal aku tempatin. Kita bakal pakai jalan ini untuk menuju ke lobi sekaligus ke gedung yang pertama tadi. Oh iya, di tengah-tengah area hotel ada kolam renangnya. Tapi sayangnya kolam renang ini tuh cukup dalam. Untuk anak-anak beneran harus dalam pengawasan orang tua karena dalamnya itu sekitar 130 cm. Tapi di sini juga ada tempat untuk duduk-duduk. Kita di sini bisa selfie-selfie, bisa juga sambil ngeliatin orang yang berenang, lumayan seru sih. Setelah naik ke lantai 2, akhirnya aku nyampe di kamar dan ini suasana lorong di depan kamar aku. Satu lantai itu cuman ada sekitar 3 kamar. Aku suka banget sama hotel ini karena di setiap sudutnya itu wangi, tapi bukan wangi yang bikin pusing, lebih ke kayak wangi dari essential oil gitu.
Yang lebih menarik lagi ternyata ownernya juga kayaknya sih tinggal di sini karena tadi ada pagar dan tulisannya itu rumah pribadi dan kita nggak boleh masuk ke situ. Oke, kita balik lagi ke kamar dan bakal mulai room tournya. Di sini masih pakai kunci manual, terus gak ada AC juga, bakal kayak gimana ya kamarnya? Pas pertama kali masuk, kita tuh bakal lihat cermin yang memantulkan area tempat tidur atau kasur. Di sana juga ada bunga di atas laci, kamarnya tuh kecium wangi, rasanya tuh kayak disambut gitu, beneran kerasa homey. Dari pintu masuk aja tuh udah kelihatan kalau kamar ini tuh luas, lebar, jendelanya juga besar. Nah, di sini ada gantungan untuk baju, jadi nggak ada lemari ya. Dikasih hanger ada 2 biji. Di sini kita bakal dapet 2 handuk, tapi ini bukan tipe handuk yang lembut gitu ya. Dapat 2 pasang sandal, terus ada laundry bag juga. Di sini ada brankas, terus ada hair dryer. Ini penting banget soalnya di sini ada kolam berenang. Jadi setelah berenang ini bisa langsung dikeringin rambutnya. Untuk TV-nya ini kelihatan baru, plastiknya aja masih nempel. Ini Android TV dari Xiaomi. Kita bisa nonton Netflix, YouTube, tapi kalau Netflix kita bawa akun sendiri. Di bawah TV ada minum, di sini kita dikasih Aqua 600 ml 2 botol. Terus ada juga Nescafe klasik untuk kopi, tehnya ada teh tongji dan juga dikasih 2 saset gula. Nggak lupa di sini juga disediain 2 cangkir sama 2 gelas untuk minum. Nah, untuk panci listriknya juga kelihatannya baru. Biasanya di hotel itu kan pakai panci listrik yang luarnya tuh full stainless kan. Kalau ini tuh full hitam. Next, di sudut meja ada papan menu. Nah, kalau mau jajan-jajan atau beli minum, di sini harganya mulai dari 10.000 untuk minuman. Kalau makanan sih start dari 25 ribuan gitu. Hotel ini detail banget ya, sampai wadah tisu aja harus estetik dong. Area meja ini belum selesai, karena di bawahnya itu ada kulkas mini 1 pintu. Ini untuk makanannya aku yang bawa ya, bekal sendiri. Jadi kulkasnya itu kosongan, tapi pas dibuka nggak ada bau apak sama sekali, beneran bisa dipakai. Nah, kalau ini adalah salah satu sudut yang paling aku suka dari kamar ini. Selain ada standing lamp yang cantik, dilengkapi dengan tanaman plastik, di sini ada juga 2 pasang kursi yang bisa kita pakai, misalnya pengen sambil lihat pemandangan di luar jendela. Buat nambah kesan ala Eropa, dinding di bagian sini dikasih wallpaper, ada lukisan juga, dikasih tanaman hias yang warnanya tuh senada sama lukisan. Pas aku lihat-lihat lagi, kok ini rasanya kayak kamar-kamar yang ada di Pinterest ya? Oh iya, semua furnitur di kamar ini tuh terbuat dari kayu jati solid. Beneran bagus dan cocok di dalam kamar ini. Saklar lampu untuk semua ruangan itu ada di sisi kiri tempat tidur, terus ada juga di dekat pintu masuk. Nah, untuk lampu tidurnya sayangnya nggak nyala, ini aku udah coba beberapa kali tapi tetap nggak nyala. Aku jadi penasaran kira-kira standing lampnya nyala nggak ya, tapi ternyata alhamdulillahnya nyala. Di depan kasur ada bangku yang gak kalah menarik perhatian. Ini bench dengan rangkanya tuh kayu jati, terus dikasih kayak jaring-jaring dari tali rami mungkin ya. Ini kuat kok buat nahan berat badan kita meskipun kelihatannya kayak jaring-jaring gitu kan. Bisa dipakai buat sambil nonton TV. Meskipun semuanya udah dibikin ala Eropa, tapi lantainya tuh nggak dikasih vinil. Tapi ini tuh semacam lantai zaman dulu yang kalau diinjek tuh adem banget. Petunjuk untuk arah kiblat juga jelas, space untuk sholat juga cukup, nggak sempit dan cukup proper.
Overall aku suka banget sama kamar ini karena beneran luas. Selain itu meskipun gak ada AC maupun kipas, tapi kamarnya tetap adem loh. Kamar mandi adalah salah satu bagian yang paling penting ketika kita nginep di hotel kan. Nggak kayak hotel-hotel lain yang pas dibuka tuh kamar mandinya agak bau apek. Di sini nggak sama sekali, malah kamar mandinya tuh kecium wangi sama kayak pas kita pertama kali masuk ke kamar ini. Tapi aku kurang suka sama amenitiesnya karena dari sikat giginya juga aku kurang nyaman sama tipe sikat gigi yang kayak gini. Sabun dan shampoo-nya juga kayak produk non SLS yang setelah mandi tuh nggak kerasa keset gitu, kurang kerasa keset. Jadi lebih baik bawa perlengkapan mandi sendiri sih. Di dalam kamar mandi ada cermin dilengkapi sama wastafel dan juga hand soap yang sabunnya tuh wangi banget. Terus ada keset yang warnanya juga senada sama nuansa kamar. Di pojok atas ada X-House, terus untuk setting air panasnya tuh cepet banget, malah aku sampai kepanasan dan agak kesusahan untuk nyeimbangin suhu yang pas untuk dipakai pas mandi. Hari udah malam, tungku perapiannya ternyata udah dinyalain guys. Cocok banget kan sama suasana Lembang yang dingin. Suasana malam di sini tuh cukup nyaman karena satu lantai cuma ada 3 kamar, terus nggak kelewat sama lalu lalang orang, nggak berisik, bikin istirahat kita juga jadi maksimal. Sekitar jam 7-an kita mau sarapan. Ini aku ada di gedung yang kedua, view-nya bagus banget. Terus di sini ternyata lebih banyak area living room kayak gini. Lanjut kita sarapan. Meskipun kamarnya udah didesain ala Eropa, suasananya juga dibikin ala Eropa, tapi untuk menu sarapannya ini lebih ke tradisional sih. Ada sih westernnya tapi sedikit banget. Cukup. Untuk cemilannya pun kebanyakan makanan khas Indonesia kayak street food Indonesia, gorengan, terus ada cakwe, ketan, ada snack juga. Nggak ketinggalan ada Indominya juga loh. Beres sarapan, aku langsung eksplor gedung ini. Seperti biasa ada sofa untuk kumpul-kumpul, terus ada juga tempat untuk nongkrong-nongkrong dengan view pegunungan kayak gini. Naik ke lantai 3 bisa dibilang ini tuh rooftop, tapi di sini ada kamar juga. Nah, untuk pemandangannya bagus banget. Terus di sini juga disediain area untuk bikin api unggun. Nah, untuk di area rooftop ini ada 4 kamar. Oke guys, room tour dan reviewnya udah selesai. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.